Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Saputra, NPM 1821020030. Saya mahasiswa aktif UIN Raden Intan Lampung. Di sini kembali saya akan memenuhi mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama Prodi Hukum Tata Negara semester 5 dengan dosen pengampu Herpin Yongki Pradika MHI dengan judul materi kompetensi di lingkungan peradilan agama. Langsung saja pengertiannya. Kata kewenangan bisa diartikan kekuasaan. Sering juga disebut juga kompetensi atau dalam bahasa Belanda disebut kompetensi. Dalam hukum acara perdata biasanya menyangkut dua hal, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Satu, kompetensi absolut. Kompetensi absolut pengadilan agama adalah kekuasaan mengadili agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang pengadilan agama, serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara. 1. Perkawinan, 2. Kewarisan, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Infak, 8. Sedekah, dan 9. Ekonomi syariah. Selain yang disebutkan di atas, kewenangan salah satunya ditambahkan bahwasanya ada dua, yaitu memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada institusi pemerintahan di daerah apabila diminta. Kemudian pun demikian diberi tugas tambahan atau yang didasarkan pada undang-undang seperti pengawasan pada advokat yang beracara di lingkungan peradilan agama, pegawai pencatat akta ikrar wakaf, dan lain-lain. Dan 2. Kompetensi relatif. Kompetensi relatif sendiri yaitu dalam pengadilan agama diartikan sederhananya adalah kewenangan pengadilan agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Contoh pengadilan agama Kabupaten Magetan dengan pengadilan agama Ngawi. Dalam hal ini antara pengadilan agama Kabupaten Magetan dan pengadilan agama Ngawi adalah satu jenis dalam satu lingkungan dan satu tingkat, yaitu tingkat pertama. Dan kompetensi relatif yang berlaku pada setiap pengadilan dilihat pada hukum acara yang digunakan. Dalam hal ini pengadilan agama dalam hukum acara biasanya adalah hukum acara perdata. Pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menerangkan bahwa dalam pengadilan agama berlaku hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan umum. Untuk itu, dasar kompetensi relatif pengadilan agama adalah pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 RBG. JO pasal 73 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama. Pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam pasal 118 ayat 2, 3, dan 4, yaitu 1. Apabila terdapat dua gugatan, maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada. 2. Apabila tergugat tidak diketahui gugatan diajukan pada daerah penggugat. 3. Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada. 4. Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad, maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.